والنبي ثم الصحابة فعسى الأعوام أعظم زوجاتي قدرا قد تلقت منه أمرا أعظم الزوجات قدرا قد تلقت منه أمرا خطبت أحمد بكرا غنمت منه شبابا توسل بحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا ما لها قد أنفقته ولطال وهبته ما لها قد أنفقته ولطال وهبته دثرت زملته دثرت زملته همونت عنه الصعابا نتوسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى الأعوام قد حماه بشرى وعلت ذكرا وفخرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Ini mau dimulai Ustaz? Ya, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah malam hari mangken dan kaulah sareng para ajunan saja di sapang kikola tempat kadin toh iki kadin toh nang ruang Zoom sareng ruang YouTube kangkui mempelajari bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala ingki kadin ilmu Qur'an. Kadukala pun sholawat tersalam muka-muka tetap tercurah limpahkan dari junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Trunojoyo TV sepeten kaula amul jaki pepangkian malam mangken kadin toh arupa aki pepangkian saya kaping 5. Lestarena sebelumnya kadin toh membahas tentang hal-hal saya terhalang dalam masalah faraid. Secara garis besar kadin toh memang bedah saya tak terhalang sama sekali. Engki kadin toh misalnya akad ya rengko mana dini salah potranah saya sebut ngomor atau potreh mana dini salah rengko saya. Dan nomor 2, secara umum level saya lebih jauh kadang terhalang dari level saya lebih mak. Para hadirin, para pemirsa ruang YouTube, ruang Zoom saya pesan kaulah mengkaji. Alhamdulillah malam mangken ampun Rabu, ampun hadir sareng pesan kaulah sareng panjenengan saja guru kita iki kadin Ustaz Aziz. Izinkan Atinah kang menyapa beliau Ustaz Aziz ini. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Ya, Kabar baik, Alhamdulillah, Ustaz. Kita dipertemukan kembali setelah minggu kemarin tertunda dikarenakan beberapa hal. Ustaz, kami persilahkan kepada panjenengan untuk memulai kajian kita malam hari ini, lanjutan dari materi sebelumnya. Waktu dan tempat kami aturkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa majjid wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, para pemirsa setia Trunojaya TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun panjenengan berada, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perlindungan Allah, Amin, amin ya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini Al-Faqir bisa kembali berbagi dengan panjenengan semua tentang ilmu waris, yang pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang bab al-hajib, ya, siapa al-hajib dan siapa al-mahjub, siapa di antara ahli waris ini yang menghalangi dan siapa yang terhalangi. Berikutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah penghitungan, ya, daripada harta waris, karena ilmu faraid ini tidak berhenti pada konsep, ya, akan tapi langsung nanti dalam prakteknya. Jadi kita akan praktek juga bagaimana menghitung harta waris tersebut, langkah-langkahnya bagaimana. Kalau kita merujuk ke diagram yang sudah saya rekomendasikan atau yang digunakan untuk panduan dalam kajian kita, ada di situ terkait langkah-langkah menghitung harta waris, ada di pojok kiri bawah. Kita akan baca, sekaligus saya terangkan. Telah terbaca ya, kecil-kecil. Terbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah-langkah menghitung harta waris. Setelah dipastikan kemurnian harta peninggalan mayit. Kemurnian ini maksudnya kelayakan dia sebagai harta. Karena tidak semua harta itu halal dimiliki. Tidak semua harta itu merupakan kepemilikan yang murni, sehingga kemudian harus dipastikan dulu bahwa harta tersebut memang harta murni milik mayit dan halal dimiliki. Ya, di situ harus dipastikan dulu kemurnian harta peninggalan mayit. Apakah hartanya halal? Berarti apabila ada harta yang tidak halal, misal harta hasil perjudian, atau harta hasil pencurian, atau harta yang tidak boleh dimiliki, semisal pabrik khamar, ya, atau peternakan babi, atau yang lainnya, maka itu tidak terkategori sebagai harta waris, sehingga tidak termasuk yang dibagikan.
Jadi harus dipastikan kepemilikannya secara sah, secara syar'i. Juga tidak tercampur. Maka harta yang tercampur, misalkan mayit dulu sebelum mati, dia terlibat akad syirkah dengan beberapa orang, kerjasama begitu, maka harus dipisah harta dia, ya. Entah nanti modalnya dan keuntungannya yang dia dapat dari syirkah tersebut harus dipisahkan dari harta para pesero yang lain. Lalu kemudian telah dikurangi tanggungan biaya perawatan mayit, pelunasan utang, ya, serta penunaian wasiat mayit bila ada. Jadi harta itu harus dikurangi dulu, ya, berupa tanggungan-tanggungan mayit. Baik tanggungan-tanggungan mayit ini sifatnya utang, ya, kepada sesama manusia maupun utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utang kepada Allah misalkan apa? Mayit masih punya tanggungan zakat misalkan yang belum terbayarkan semasa hidupnya sedangkan dia wajib zakat. Maka harta itu harus dikurangi dulu untuk membayar zakat si mayit. Begitu juga utang kepada sesama harus ditunaikan dulu, ya, tidak boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum menunaikan ini semua. Perawatan mayit adalah perawatan yang layak, ya, perawatan yang layak. Jika memang mayit ini kemudian berada, misalkan tidak dikhawatirkan terkurangi banyak dari hartanya, maka bisa mayit ini memenuhi kelayakan yang sempurna. Misalkan kain kafannya sampai 3 sampai 5 lapis misalkan, ya, 3 lapis. Nah, kalaupun tidak berada, misalkan hanya menggunakan 1 lapis kain kafan, maka itu sudah cukup, ya, sudah cukup memenuhi syarat sahnya takfin, yaitu pengkafanan. Begitu juga pemakaman, pemandian, dan semua yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan jenazah. Itu diambilkan biayanya dari harta mayit. Lalu kemudian wasiat bila ada. Wasiat ini yakni pesan mayit ketika hidupnya kepada non ahli waris. Pesan mayit kepada yang diperuntukkan kepada non ahli waris bahwa jika saya meninggal begini dan begitu berkaitan dengan harta. Jadi berpesan misalkan dia tidak punya anak kandung, adanya anak angkat, dan anak angkat ini misalkan bukan dari kalangan ahli waris, karena mungkin juga, ya, anak angkat ini dari kalangan ahli waris. Misalkan putra laki-laki dari saudara laki-laki. Nah, jadi punya saudara laki-laki, punya anak laki-laki, dia angkat jadi anak dia, maka sebetulnya dia ahli waris. Kalau wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Maka anak angkat yang non ahli waris, ya, ini kemudian bisa diberi wasiat dan maksimal 1/3 harta. Tidak ada batasan minimalnya, yang ada batasan maksimalnya. Maksimal 1/3 harta, tidak boleh lebih. Jika wasiatnya lebih dari 1/3 harta, maka yang dilaksanakan hanya 1/3 harta saja. Lalu kemudian setelah itu dipastikan siapa saja ahli waris mayit yang berhak mewarisi. Ya, setelah hartanya dipastikan kemurniannya dan sudah dikurangi tanggungan-tanggungan tadi yang wajib yang diambilkan dari harta mayit, ya, kemudian dipastikan siapa saja ahli waris mayit, ya, karena tidak bisa mewarisi jika tidak bisa dibuktikan hubungan
seseorang dengan mayit, bahwa dia punya hubungan yang menyebabkan pewarisan. Karena sebab-sebab pewarisan ini kan ada 3, yaitu pertama adalah nikah, ya, kedua adalah nasab, dan ketiga adalah wala. Mungkin yang wala ini belum ada faktanya saat ini. Kalau dia tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan pernikahan, maka tidak mewarisi. Ya, tidak punya hubungan nasab, tidak punya hubungan pernikahan, dalam hal ini bukan suami atau bukan istri, maka tidak bisa mewarisi. Maka biasanya ada yang bertanya, apakah anak atau saudara sepersusuan itu mewarisi? Maka jawabannya tidak. Karena persusuan atau radha'ah ini tidak menjadi sebab pewarisan. Yang menjadi sebab pewarisan hanya 3 tadi, yaitu nikah, dalam hal ini suami mewarisi istri atau istri mewarisi suami, kemudian nasab, sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin, ada usul, ada furu, ada hawashi, itu nasab, ya, dan kemudian wala. Siapa yang pernah memerdekakan si mayit dulu dari perbudakan, jika mayitnya pernah menjadi budak. Jika mayit tidak pernah menjadi budak, maka tidak ada dari wala ini. Baik. Jadi dipastikan siapa saja ahli waris, ya, dan kemudian juga dipastikan berhak mewarisi. Dalam hal ini tidak terlarang juga tidak terhalang. Bahwa ahli waris ini tidak terlarang. Kapan terlarang? Ya, ada 3 alasan mawani daripada irth, atau 3 hal yang menghalangi pewarisan, ya, atau menjadikan pewarisan menjadi terlarang. Yaitu apa? Pertama adalah ikhtilaful adiyan atau ikhtilafuddin, berbeda agama. Ya. Tidak mewarisi kafir dari muslim dan sebaliknya muslim dari kafir. Lalu kemudian ada al-qatl, pembunuhan. Jadi misal seorang yang dia notabene ahli waris, dialah pembunuh daripada mayit, ya, dialah pembunuh daripada mayit, maka dia tidak mewarisi. Dalam mazhab Syafi'i, pembunuh di sini, ya, adalah pembunuh secara mutlak, ya, tidak khusus pembunuh dengan sengaja. Bahkan pembunuh yang membunuh dengan tidak sengaja ini juga termasuk tidak mewarisi. Bahkan jika ahli warisnya adalah seorang hakim yang kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada si mayit yang padahal dia mewarisnya, ya, maka si qadi yang notabene ahli waris ini tadi juga tidak mendapatkan. Bahkan saksi, ya, misalkan dijatuhinya hukuman mati kepada mayit, ini karena persaksian. Nah, persaksian di sini ada saksi-saksi yang notabene adalah ahli waris si mayit, ya, di mana dari persaksiannya ini menyebabkan hukuman mati ditimpakan kepada mayit, maka saksi ini tidak mendapatkan warisan. Jadi begitu di dalam fikih Syafi'i. Nah, bahkan para ulama ada yang mengatakan kada Syafi'i ayyakuna zahiriyan. Ya, dalam bab ini Imam Syafi'i seolah-olah menjadi berpaham zahiri, yaitu memahami bahwa al-qatl di situ secara mutlak, ya, tidak terbatas pada qatl amad, ya, membunuh secara sengaja. Di mana sebagian ulama yang lain, ya, yang berpendapat pembunuh itu tidak mewarisi, ini khusus menurut mereka khusus pada kasus pembunuhan yang disengaja, yang itu dilakukan oleh orangnya langsung. Jadi tidak berlaku untuk saksi, untuk qadhi dan lain sebagainya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi, bahkan eksekutor, ya,
pelaksana hukuman mati itu kalau dia dari kalangan ahli waris, dia juga tidak mewarisi. Jadi qadhi yang menjatuhkan hukuman mati, kalau dia ahli waris tidak mewarisi, kemudian saksi yang persaksiannya itu menyebabkan mayit dihukum mati juga tidak dapat warisan dari mayit, dan juga pelaksana hukuman mati yaitu yang mengeksekusi mayit, itu kalau dia ahli warisnya maka juga tidak mendapatkan harta waris, karena semua itu terkategori qatil, ya, dalam tanda kutip, ya, qatil, pembunuh, ya, pembunuh daripada si mayit. Nah, di situ ada khilaf di kalangan fuqaha. Baik, jadi jika beda agama atau pembunuh mayit, ya, lalu kemudian sebagai budak, ya, statusnya, maka tidak boleh mewarisi. Jadi tidak terlarang, artinya tidak berbeda agama, tidak sebagai pembunuh mayit dan juga tidak sebagai budak, ya. Lalu kemudian juga tidak terhalang, artinya dia tidak mahjub dengan ahli waris yang memungkinkan menghalangi sebagaimana dijelaskan kemarin. Serta dipastikan bentuk pewarisan mereka. Artinya bentuk pewarisan mereka apakah sebagai zawil furud sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya lagi, ataukah sebagai asobah sebelumnya lagi juga dijelaskan apakah sebagai zawil furud atau sebagai asobah. Maka kemudian dilakukan langkah-langkah berikut ini, ya. Jadi setelah ditentukan itu semua, dilakukan langkah-langkah ini. Pertama, membagikan kepada zawil furud menurut apa yang telah ditetapkan oleh syara'. Zawil furud itu adalah ahli waris yang mendapatkan porsi antara setengah, seperempat, seperlapan, atau 2/3, sepertiga, dan seperenam. Di zawil furud tidak lepas dari 6 bagian tersebut. Misalkan suami antara setengah dan seperempat, istri antara seperempat dan seperlapan, ibu antara seperenam dan sepertiga. Kemudian itu zawil furud, ya. Kemudian saudara seibu antara seperenam dan sepertiga, putri antara setengah dan 3/4, dan seterusnya dan seterusnya. Sepertiga dan antara setengah dan 2/4, ya, maksudkan 2/3 untuk putri, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semuanya terkategori zawil furud. Ataukah dia sebagai asobah? Asobah itu yang mendapatkan sisa. Ya, asobah ada 3 macam. Asobah bin nafsi, yang dia jika tidak ada penghalang, ya, dan tidak menyebabkan asobah yang lain, dia mendapatkan asobah bin nafsi dengan keberadaan dirinya sendiri, dia sudah asobah. Atau asobah bil ghair, dengan keberadaan yang lain dan dia mewarisi bersama yang lain tersebut. Ya, hanya ada 4 pasang, yaitu putri mewarisi bersama putra sebagai asobah bil ghair, kemudian cucu perempuan mewarisi bersama cucu laki-laki, semuanya dari jalur putra, ya. Itu sebagai asobah bil ghair. Kemudian saudara sekandung mewarisi bersama saudari sekandung, ya, sebagai asobah bil ghair. Kemudian saudara sebapak mewarisi bersama saudari sebapak sebagai asobah bil ghair, dengan perhitungan laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Atau asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu adalah 2 saja, yaitu saudari perempuan sekandung, ya, saudara perempuan atau saudari sekandung mayit ketika ada keturunan perempuan mayit dan tidak ada saudara sekandung mayit. Jadi saudari sekandung ketika tidak ada saudara sekandung, dan ketika bersamaan dengan itu juga ada keturunan perempuan mayit, yaitu atau putri atau cucu perempuan.
maka dia mewarisi sebagai asobah ma'al ghair. Lalu kemudian asobah ma'al ghair juga adalah saudara perempuan atau saudari sebapak ketika tidak ada saudari sekandung dan juga tidak ada saudara sebapak, dan tentunya tidak ada hajib, ya. Dan di waktu yang sama ada keturunan perempuan mayat, yaitu yaitu putri atau cucu perempuan mayit. Nah, maka dia mewarisi sebagai asobah ma'al ghair. Jadi asobah ma'al ghair ada dua saja, yaitu saudara perempuan atau saudari sekandung dan saudara perempuan atau saudari sebapak ketika ada keturunan perempuan mayit dan tidak ada asib, tidak ada saudara sekandung atau saudara sebapak. Baik, ketika hanya ada dawil furud saja, maka dibagikan harta itu kepada dawil furud menurut apa yang telah ditetapkan oleh syarak antara setengah, seperempat atau seperdelapan, 2/3, sepertiga atau seperenam. Lalu setelah itu, jika tersisa dan jika ada asobah, maka sisanya diambil oleh asobah. Jika ada sisa dan ada asobah. Contoh bagaimana? Contoh, mayit meninggalkan putri, ya, 1 orang. Putri 1 orang, bagiannya berapa? Putri 1 orang, bagiannya setengah. Lalu bersamaan itu juga ada asobah, yaitu siapa? Contohnya misalkan ada saudara sekandung, saudara laki-laki sekandung mayit. Nah, maka sisa dari harta setelah dikurangi dawil furud, yaitu putri ini termasuk dawil furud karena bagiannya antara setengah atau 2/3. Ya. Kebetulan jumlahnya 1, maka mengambil setengah. Kalau jumlahnya lebih dari 1 atau jamak dalam ilmu faraid itu jumlahnya 2 atau lebih, bukan di atas 2, ya, bukan seperti bahasa Arab. Jadi ketika berjumlah jamak, yaitu berjumlah 2 atau lebih, maka dapat 2/3. Nah, ini tadi kasusnya 1 putri, maka mendapat setengah. Nah, sisanya diambil oleh asobah, yaitu saudara laki-laki sekandung mayit tadi. Nah, seperti itu contohnya. Jika tersisa dan ada asobah, maka sisa diambil asobah. Jika tidak tersisa, maka asobah tidak mendapatkan apa-apa. Jika tidak tersisa, maka asobah tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya bagaimana? Contohnya, mayit meninggalkan suami, kemudian meninggalkan saudara perempuan sekandung, kemudian meninggalkan paman sekandung. Suami tidak ada putra, mendapat setengah. Saudari perempuan sekandung berjumlah 1 dapat setengah. Ada asobah, yaitu paman sekandung. Nah, setengah ya diperuntukkan kepada suami, setengahnya lagi diperuntukkan kepada saudari sekandung. Maka habis, tidak tersisa. Nah, ini dia kasusnya. Jika tidak tersisa, maka asobah tidak mendapatkan apa-apa, meskipun dia tidak terhalang. Seperti paman itu tadi, dia tidak terhalang oleh oleh saudari sekandung tadi, tidak terhalang. Karena yang menghalangi dia adalah saudara sekandung, dan di kasus tadi tidak ada. Nah, jadi dia tidak terhalang, dan dia karena mendapatkan sisa dan kebetulan tidak tersisa harta warisnya, maka dia tidak dapat apa-apa. Itu asobah. Jadi asobah itu antara 3. Dia dapat seluruh harta, ya, dia dapat seluruh harta jika tidak ada zawil furud, ya, atau dia mendapatkan sisa jika hartanya tersisa, atau dia tidak dapat apa-apa jika hartanya habis terbagi kepada zawil furud. Ya. Lalu kemudian selesai, itu artinya jika kasusnya hanya seperti ini saja, seperti itu saja, maka selesai. Jika tersisa dan tidak ada asobah,
Dan jika harta yang dibagi tadi tersisa, ya, berarti hanya dzawil furud saja ahli warisnya, tidak ada asobah, maka sisa tersebut dibagikan ulang, atau dalam istilah ilmu faraidnya dengan rad, ya, dirad atau dihitung rad kepada dzawil furud, dihitung ulang kepada dzawil furud sebagaimana pembagian di kali pertama, kecuali kepada suami atau istri mayit, karena hak keduanya hanya di pembagian kali pertamanya saja. Jadi rad atau penghitungan ulang itu terjadi ketika syaratnya tidak ada asobah. Karena kalau ada asobah, maka sisa itu diambil asobah. Karena tidak ada asobah, maka sisa ini dibagi ulang kepada dzawil furud yang ada. Tapi tidak termasuk dalam pembagian ulang ini adalah suami atau istri mayit. Suami atau istri mayit hanya mendapat jatah di awal penghitungan saja. Sedangkan untuk rad ini hanya kepada ahli waris dari kalangan yang disebabkan nasab. Ya. Ahli waris dzawil furud yang hubungannya dengan mayit adalah hubungan nasab. Contohnya bagaimana? Contohnya apabila ada mayit meninggalkan suami dan meninggalkan putri, ya, maka suami dapat setengah, suami dapat seperempat karena ada keturunan mayit, ya, putri dapat setengah. Masih tersisa, sisanya berapa? Sisanya seperempat. Suami tadi dapat seperempat, ya, putri dapat setengah, sisanya seperempat. Nah, seperempat ini dikemanakan? Tidak ada asobah, maka dihitung rad. Nah, karena yang hanya memiliki hubungan nasab hanya putri, maka seperempat ini langsung diberikan kepada putri. Ya, hitungan rad dikembalikan kepada dzawil furud dari kalangan mereka yang hubungan dengan mayit adalah hubungan nasab. Sementara jatahnya suami hanya seperempat di hitungan pertama tadi. Jadi bagian putri adalah setengah plus sisa sebagai rad tadi itu, bukan sebagai asobah. Baik, itu jika terjadi rad. Maka dengan begitu selesai jika kasusnya seperti ahli warisnya antara ada suami dan putri mayit tadi. Itu suami dapat seperempat, ya, putri dapat setengah plus seperempat sebagai rad. Nah, selesai sudah. Lalu jika ahli warisnya suami atau istri mayat saja, jadi ahli warisnya hanya suami atau istri mayit saja. Dalam hal ini misalkan ahli warisnya hanya suami saja, mayatnya perempuan, atau ahli warisnya hanya istri saja, tidak ada ahli waris yang lain, berarti mayatnya laki-laki. Maka sisa pembagiannya dimasukkan ke baitul mal, karena tidak ada rad, tidak ada asobah, tidak ada rad. Ya. Kenapa? Karena keduanya hanya mendapatkan bagian di penghitungan pertama saja, yaitu suami atau istri itu tadi. Artinya dia tidak menerima rad dan juga bukan asobah, sehingga tidak mendapatkan sisanya tadi. Jadi kalau hanya ada suami saja, suami dapat setengah, maka setengah hartanya lagi dimasukkan baitul mal. Atau ahli warisnya hanya ada istri saja, maka istri dapat seperempat karena tidak ada keturunan mayit, maka 3/4-nya dimasukkan ke baitul mal. Ya. Baitul mal apa? Di sini ada catatan. Baitul mal adalah perbendaharaan negara yang menerapkan aturan Islam. Ya. Sementara dalam kondisi belum ada baitul mal, maka harta dapat dibagikan kepada kerabat mayit yang bukan ahli waris atau yang disebut dengan dzawil arham, dengan tetap mengacu pada bagian ahli waris yang digantikannya. Berikut ketentuan hajib dan mahjubnya jika tidak ada
kerabat mayit, maka digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Jika ada dawil arham, ya, maka setelah dibagikan kepada suami atau istri mayit tadi, sisanya, ya, tidak ada baitul mal, maka dibagikan kepada dawil arham. Kepada dawil arham. Dengan pembagian menurut siapa saja yang digantikannya, yaitu di mana antara dia dengan antara dawil arham itu dengan si mayit, hubungannya melalui jalur ahli waris yang mana, ya, melalui jalur ahli waris yang mana. Misalkan bibi, ya, bibi dari jalur bapak, misalnya bapak punya saudara perempuan, ya. Saudara perempuannya bapak ini bukan ahli waris. Kalau saudara laki-laki bapak, yaitu paman, nah ini ahli waris. Tapi kalau saudara perempuannya bapak ini bukan ahli waris, ya. Maka dia termasuk siapa? Termasuk dawil arham. Dia bukan dawil furud, juga bukan asobah. Kalau paman tadi asobah, maka termasuk dawil arham. Dawil arham itu kapan dapatnya? Ya, jika tidak ada dawil furud, tidak ada asobah, ya, juga tidak ada baitul mal, maka dibagikan ke dawil arham dulu jika memang ada dawil arham. Itu kerabat dekat mayat yang bukan ahli waris. Nah, kalau contohnya adalah bibi dari jalur bapak tadi, maka dia mendapatkan porsi sebagaimana porsinya bapak. Karena antara bibi dari jalur bapak dengan si mayit, keduanya punya hubungan nasab lantaran ada bapak, ya. Begitu juga bibi atau paman dari jalur ibu, ya. Kalau dari jalur bapak kan bibi saja yang bukan ahli waris, sementara pamannya ahli waris. Tapi kalau bibi atau paman dari jalur ibu, keduanya bukan ahli waris. Bibi atau paman dari jalur ibu, keduanya bukan ahli waris. Nah, dalam hal ini, jika mereka mendapatkan bagian dalam hal ini ketika tidak ada ahli waris, tidak ada baitul mal, dan juga ada ahli waris tidak menerima rad seperti suami atau istri tadi, maka paman atau bibi dari jalur ibu tadi mendapatkan porsi sebagaimana ibu, ya, sebagaimana ibu yang digantikannya. Karena apa? Karena antara dia dengan mayit yang menghubungkan hubungan mereka adalah ibu. Nah, jadi semacam itu. Berlaku juga hajib dan mahjubnya. Maka tadi dijelaskan di sini berikut ketentuan hajib dan mahjubnya. Jika memang ahli waris yang digantikan itu ada dua, misalkan dawil arhamnya ada dua atau lebih, di mana sebagian dawil arham menggantikan ahli waris yang termahjub oleh ahli waris yang lain yang digantikan oleh dawil arham yang lain. Nah, berarti dawil arham yang menggantikan ahli waris yang terhalangi, dia menjadi terhalangi juga. Baik, itu ketika tidak ada baitul mal, ya. Lalu jika porsi dawil furud yang ada melebihi bagian harta, jika porsi dawil furud yang ada melebihi bagian harta, maka diberlakukan al-aul, yaitu dengan membagi harta sebanyak jumlah saham mereka. Misalnya, ahli waris ada suami, ada dua saudari sekandung. Porsi mereka adalah suami setengah karena tidak ada keturunan mayit, kemudian saudari sekandung dapat 2/3 karena berjumlah jamak, ya. Nah, karena berjumlah jamak. Kalau disamakan penyebutnya menjadi 4/6, kalau tadi setengah dan 2/3, kalau disamakan penyebutnya menjadi 3/6 dan 4/6.
Jadi 3/6 untuk suami, 4/6 untuk dua saudari sekandung. Jika dijumlah keduanya, ketemunya 7/6. Jadi lebih dari bagian hartanya. Bagian hartanya 6, jumlah saham mereka 7. Bagian hartanya 6, jumlah saham mereka 7. Dari sini pun sudah kelihatan bahwa setengah dan 2/3 ini lebih dari 1. Ya, karena 2/3 itu lebih banyak dari setengah. Nah, sehingga bagian mereka melebihi ya bagian harta. Dalam hal ini saham mereka yaitu 7 ya. Jika dijumlah atau digabungkan ya, sahamnya suami tadi 3/6, 3 sahamnya, sementara sahamnya saudari sekandung, 2 saudari sekandung ada 4 ya. Sedangkan hartanya dibagi 6, padahal 3 dan 4 ini 7. Nah, cara keluarnya bagaimana? Yaitu dengan menjadikan harta tersebut dibagi 7, yaitu disamakan penyebutnya dengan pembilangnya ya. Jadi dijadikan 7, maka harta tadi dibagi 7 ya, sehingga suami dapat 6, suami dapat 3 bagian dan 2 saudari sekandung dapat 4 bagian dan dibagi 2, masing-masing mendapat 2 bagian. Itu namanya aul. Insya Allah nanti akan lebih fahamnya dengan latihan-latihan. Berikutnya, jika hanya ada asabah, maka mendapatkan seluruh harta, maka selesai. Jadi ahli warisnya hanya asabah misalkan, hanya putra-putra mayit saja, tidak ada ahli waris yang lain, baik dawil furud maupun asabah yang lain tidak ada. Ya, kalaupun ada asabah dari hawasyi pasti terhalang oleh putra mayit. Nah, maka mereka mendapatkan seluruh harta. Berapapun jumlah mereka, misalkan putranya ada 3, maka mendapatkan seluruh harta dibagi 3. Masing-masing mendapat 1 bagian. Kalau asobahnya, misalkan putranya hanya 1, maka dia mendapatkan seluruh harta, 100%. Kalau asobahnya jumlahnya 5, maka harta dibagi 5. Masing-masing mendapat 1 bagian. Begitu seterusnya. Jika tidak ada ahli waris ya, dan juga tidak ada tadi zawil furud, maka dimasukkan ke baitul mal dan selesai. Atau tidak ada ahli waris dimasukkan baitul mal, jika tidak ada baitul mal dibagikan ke zawil furud, zawil arham maksud kami. Nah, jika tidak ada zawil arham, maka di sini digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi kemaslahatan umat Islam untuk apa? Untuk membangun masjid misalkan dan lain sebagainya. Baik, itu langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pembagian harta waris ya. Untuk penjelasan saya cukupkan di sini untuk penjelasan konsepnya. Jika ada pertanyaan barangkali, jika sudah ada pertanyaan silahkan untuk disampaikan. Sebelum kita masuk ke praktek menghitungnya barangkali, kalau waktunya cukup. Monggo silahkan. Ustaz Karim masih di mute ya. Iya, baik Ustaz, terima kasih. Kami sampaikan. Bagi para pemirsa Turun Jojo TV yang ingin memberikan pertanyaan tentang konsep tadi, tentang faraid, khususnya dalam hal ini adalah pembagian masing-masing,
bisa melalui YouTube atau melalui Zoom. Untuk kolom Zoom, untuk via Zoom bisa melalui kolom chat atau bisa melalui fasilitas raise hand. Untuk di YouTube bisa melalui kolom di komentar. Kami persilahkan. Ini Ustadz, ada pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah tentang harta tadi, bahwa harus dipastikan tentang kehalalan harta. Kadang-kadang ahli waris itu kan tidak tahu tentang harta dari si mayat gitu. Ya, kalau misalnya kepemilikan hartanya itu nampak, dalam artian misalnya dia punya pabrik Homer, pabrik minuman keras, itu kan nampak. Tetapi kalau misalnya kayak sekarang ini kan lagi ramai money laundry atau korupsi dan seterusnya. Kadang-kadang kan ahli waris itu tidak tahu apakah uang ini hasil dari korupsi atau bukan. Ini kira-kira bagaimana ini Ustaz hukumnya nanti terkait dengan langkah-langkah untuk perhitungannya itu? Apakah nanti masuk dihitung sebagai bagian yang harus diwariskan atau tidak ketika harta itu tidak diketahui halal haramnya gitu. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, wasiat ya. Apakah wasiat ini pengertiannya sama antara yang ada di kajian waris dengan wasiat yang ada yang biasa digunakan secara umum oleh masyarakat bahasa Indonesia, oleh orang-orang Indonesia? Misalnya kalau di Indonesia itu saya berwasiat ini ya kepadamu. Misalnya bukan kan wasiat kalau di Indonesia itu tidak hanya sebatas pemberian harta ya. Jadi misalnya seseorang itu misalnya dia berwasiat, nanti saya wasiatkan kalau saya mati nanti saya kuburannya dekat di kubur ibunya atau itu. Apakah pengertian dari wasiat ini sama dengan yang itu? Terkait dengan di masyarakat itu aktivitas setelah kewajiban untuk si mayit. Jadi misalnya kewajiban yang hidup ya bagi yang mayit, artinya setelah dimandikan, disolati, kain kafan disolati kemudian dikuburkan, di masyarakat masih ada tahlilan kadang 1-7 hari, 40 harinya sampai hari yang ke-1000. Itu kira-kira apakah yang seperti itu masuk biaya dalam hal kematian si mayit atau tidak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Ada 3 pertanyaan ya. Pertama terkait harta mayit ya, jika tidak diketahui kehalalannya. Jika tidak diketahui maka dihitung sebagai harta mayit yang sah begitu. Jika tidak diketahui, jika memang ada keharaman di situ, maka dihukumi karena tidak tahu ya, karena tidak tahu maka dihukumi sebagai harta milik mayit begitu. Insyaallah ma'dzur ya, udurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pun nanti ternyata harta haram ya. Kalau jelas-jelas seperti pabrik Homer atau ternak babi atau hasil pencurian dan sudah cerita ya bahwa ini hasil pencurian misal. Kalau sudah jelas begitu maka tidak boleh hukumnya ya untuk dibagikan sebagai harta waris. Tapi kalau harta ini tidak diketahui ya maka dihukumi sebagai harta mayit yang sah ya. Meskipun asalnya dari mana, tanpa melihat asalnya dari mana jika memang tidak tahu dan tidak
tidak ada kewajiban untuk menelusuri setiap rupiahnya atau setiap hartanya. Ya, sekedar diketahui secara zahir atau secara lahiriahnya saja. Ya. Misalkan di tabungannya ada sekian, maka ya itu harta mayit begitu saja, tidak perlu ditelusuri dia siapa saja yang mentransfer ke rekening dia dan lain sebagainya. Jika memang secara zahir tidak pernah ada keterangan dari mayit sendiri ya terkait harta haram. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait wasiat. Ya, wasiat yang dimaksud di sini tentunya wasiat terkait harta. Ya, wasiat itu secara bahasa ya artinya umum, yaitu pesan begitu. Pesan. Ya. Maka Rasulullah sahabat pun pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, beri aku pesan, beri aku nasihat, tapi dengan redaksi ausini, beri aku wasiat, gitu. Beri aku pesan. Nah itu memberi pesan, ya itu juga terhitung wasiat. Tapi kaitannya ini adalah terkait harta. Ya. Adapun pesan selain harta, ya. Semacam aku kalau meninggal nanti tolong makamkan aku di rumah orang tuaku, misalkan begitu, misalkan, dan lain sebagainya. Nah ini tidak ditinjau dari aspek ilmu faraid ini, tapi ditinjau nanti dari aspek fikih yang lain. Ya, aspek fikih yang lain kalau dalam mazhab Syafi'i misalkan orang tidak bisa berwasiat untuk dimakamkan ke tempat lain, ya, tempat lain selain yang di mana dia meninggal. Jadi syariatnya dia dimakamkan di daerah atau di kota di mana dia meninggal. Ya. Kalaupun mayat berwasiat begitu, maka tidak dilaksanakan wasiatnya. Itu jika dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kalaupun mau mengambil pendapat yang boleh melaksanakan wasiat semacam itu, maka harus diselesaikan dulu pemandiannya, pengkafanannya, ya, dan penyolatannya, dan disolati jenazah di tempat dia meninggal. Karena itu menjadi kewajiban ahlul qaryah, ya, atau ahlul maudi atau ahlul mahal alladzi tuwfiyal mayyitu fihi, ya, yaitu masyarakat atau penduduk di tempat di mana mayit ini meninggal di daerah tersebut. Nah, itu menjadi kewajiban penduduknya untuk menyelenggarakan jenazah tadi dari aspek memandikan, mengkafani, dan menyolat. Baru kemudian jika melaksanakan pesan tadi, mengambil pendapat yang membolehkan. Baru kemudian dipindah ke kota atau ke daerah di mana dia mau dimakamkan. Wallahu a'lam. Jadi itu contoh, ya. Jika wasiat tidak berkenan dengan harta. Jadi wasiat yang dimaksud ya dalam bab ini adalah wasiat terkait harta. Dia berwasiat, ya, dan hati-hati dengan pesan atau dengan pemberian, ya, dengan pemberian mayit di saat dia masih hidup. Dengan terkait pemberian mayit ketika masih hidup, ini dibedakan. Apakah dia masih dalam kondisi sehat, ataukah dia sudah dalam kondisi sakit menjelang wafatnya. Jika pemberian mayit ini dilakukan saat dia masih hidup dan sehat, maka itu sudah sah sebagai pemberian, sebagai hibah. Maka tidak dimasukkan ke harta waris, tidak dimasukkan ke harta peninggalan. Akan tetapi jika pemberian mayit ini saat kondisi sakit menjelang wafatnya, maka ini tidak dianggap sebagai hibah, melainkan dianggap sebagai wasiat.
Misalkan sudah sakit-sakit begitu menjelang wafat berpesan, ya, harta sekian atau rumah ini untuk si fulan, misalkan kepada ahli warisnya, maka tidak boleh, ya, dilaksanakan. Kenapa? Karena sudah menjelang wafat itu terhitung sebagai wasiat, dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Sedangkan kalau masih sehat, dia memberikan rumah ini kepada putrinya, kepada putranya, misalkan begitu, maka sudah sah sebagai pemberian, ya, sebagai hibah, dan itu tidak dihitung lagi nanti saat dia meninggal, tidak dimasukkan ke harta peninggalan. Jadi itu yang perlu diperhatikan kaitan dengan kapan pemberian mayit itu diucapkan atau disampaikan. Kalau wasiatnya kepada selain ahli waris, ya, atau pemberian mayit kepada selain ahli waris saat menjelang wafatnya, maka terhitung wasiat yang sah untuk kemudian dilaksanakan, ya, dengan batas sepertiga harta dari batas maksimalnya. Kalau kepada ahli waris, ya, atau melebihi batas maksimal dan itu disetujui oleh ahli waris yang lain, maka hukumnya boleh juga dilaksanakan. Jadi tidak boleh, asalnya tidak boleh, tapi kalau disetujui atau direlakan oleh ahli waris yang lain, maka menjadi boleh. Contoh, wasiatnya kepada non ahli waris, kepada anak angkatnya yang bukan ahli waris, misalkan sebanyak setengah harta, separuh harta, lebih dari sepertiga harta. Maka hukum asalnya yang diterapkan adalah sepertiga saja. Tetapi kalau ahli waris yang lain yang ada semuanya sepakat sepertiga, setengah harta tadi dilaksanakan, maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan, yaitu setengah harta. Setengah yang lainnya kemudian dibagikan kepada ahli waris. Contohnya begitu. Atau wasiat ini kepada ahli waris, ya, kepada ahli waris, maka apabila ahli waris yang lain setuju atau merelakan, ya, maka atau ridha, maka boleh melaksanakan wasiat tersebut. Jadi ahli waris yang dapat wasiat tadi satu sisi dapat wasiat dan sisi lain nanti masih dapat bagian saat pembagian harta waris, karena dia sebagai ahli waris juga. Jadi bagiannya ada dua, bagian dapat wasiat sekaligus dapat porsi dia sebagai ahli waris. Nah, jadi begitu kaitannya dengan wasiat, ya. Kemudian yang ketiga tadi apa ya? Saya lupa. Tahlilan Ustaz, ya tahlilan apa masuk biaya? Oh ya, biaya untuk menggelar doa atau tahlilan, ya, selama 3 hari, ada yang 7 hari. Nah, ini apakah termasuk tanggungan yang wajib diambil dari harta mayit? Ya, jawabannya tidak. Ya. Dari mana pembiayaan ini? Dari ahli waris. Ahli waris yang kemudian mereka bersepakat atau urunan, atau mungkin ada salah satunya yang kaya yang kemudian menanggung semua biaya itu, boleh, ya, hukumnya boleh. Akan tapi diambilkannya dari mana? Ya dari ahli waris, karena inisiatifnya ahli waris itu. Kalaupun mereka tidak mau, ya harus bicara dengan masyarakat, misalkan bahwa tidak menggelar tahlilan, misalkan begitu. Kalaupun menggelar tahlilan, ya harta itu dari ahli waris dengan urunan, ya, atau diambilkan dari harta waris, bukan harta yang wajib dibagikan sebelum kepada ahli waris tadi. Jadi harta ini sudah dibagikan, sudah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban tadi, memakamkan jenazah, membayar utang, melaksanakan wasiat, ya. Nah, selesai, tinggal harta yang kemudian untuk dibagikan kepada ahli waris. Nah, maka kalau ahli waris semua sepakat, misalkan, ya, biaya untuk tahlilan diambilkan dari harta ini, maka boleh juga hukumnya.
Tapi dia tidak termasuk harta yang di awal tadi untuk penyelenggaraan jenazah. Jadi tahlilan ini tidak termasuk rangkaian penyelenggaraan jenazah. Ini sesuatu yang berbeda. Penyelenggaraan jenazah terbatas pada penyelenggaraan jenazah itu sendiri, dari memandikannya sampai memakamkannya. Biaya yang dibutuhkan di situ, dan batasannya adalah bil ma'ruf, ya. Biaya bil ma'ruf yang dibutuhkan di situ diambilkan dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi begitu. Jadi sebetulnya harta ini haknya ahli waris, tapi kemudian ahli waris menyepakati untuk biaya tahlilan, karena ini mendoakan mayit juga sebagai wujud berbaktinya ahli waris kepada mayit misalkan. Nah, boleh-boleh saja diambilkan dari harta setelah dikurangi tadi. Atau harta yang tersisa untuk dibagikan ke ahli waris yang belum dibagikan, tapi mereka sudah menyepakati itu misalkan. Nah, lalu kemudian kalau ada sisa, maka dibagikan kepada ahli waris. Nah, semacam itu juga boleh. Syaratnya adalah mereka menyepakati dulu, karena itu adalah hak mereka. Jika ada yang tidak sepakat misalkan, bagaimana? Maka yang tidak sepakat, dia berhak atas bagian syar'i dia. Misalkan ada saudari perempuannya tidak sepakat, saudari perempuan mayit maksudnya, tidak sepakat, nah, maka dia dapat bagian syar'inya saja. Misalkan setengah, ya, setengah harta. Nah, setengah harta diambil oleh saudari sekandung mayat. Nah, sisanya silahkan dikurangi untuk tahlilan tadi. Lalu kemudian kalau masih tersisa lagi kepada ahli waris yang lain yang menyepakati. Jadi begitu, di antara yang bisa diambil jika memang ada yang tidak menyepakati. Baik, insyaallah begitu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Manabi dari pemirsa Trunojoyo TV, atau mungkin dari para peserta Zoom, pada saya mau disampaikan atau benar-benar hal-hal saya butuh penjelasan lebih ngereng apina ngatoren ke angkui menyampaikan. Ini Ustadz, mana di beda saya penapanya mana? Iki Kadito, ada pertanyaan Ustadz dari Muhammad Rusli di ruang Zoom. Muhammad Rusli, bagaimana pandangan Ustadz tentang harta gono gini? Ustadz, ini dari Bapak Muhammad Rusli, kami persilakan Ustadz. Baik, harta gono gini secara umum pemahamannya adalah harta yang bercampur kepemilikannya. Artinya harta yang kepemilikannya belum jelas antara satu orang dengan orang yang lain. Dalam hal ini antara suami dan istri. Bagaimana cara menyelesaikannya jika ada permasalahan di antaranya harta gono gini ini? Maka harta tersebut dipilah, ya, dipilah. Tidak semua harta gono gini menjadi harta peninggalan mayit, tidak, karena harta gono gini ini harta campuran kepemilikannya antara suami dan istri. Misalkan dulu saat membangun rumah itu urunan misalkan, atau patungan, biaya materialnya suami, biaya tukangnya istri misalkan begitu, ya. Lalu kemudian si suami meninggal, nah maka rumah tadi milik siapa kan tidak jelas. Meskipun sertifikat tanahnya mungkin atas nama suami, tapi secara kepemilikan, ya, ini tidak jelas karena tidak ada akad memberi, ya, memberi dan atau ijab kabul dalam perkara hibah. Misalkan tidak ada akad, misalkan istri mengatakan saya
bukan urunan ini, tetapi saya memberi suami, begitu, memberi suami dalam pembangunan rumah. Nah, itu beda lagi nanti, bukan sebagai harta gono gini. Jika memang ada redaksi pemberian ya dari istri atau sebaliknya pemberian dari suami, nah, maka harta itu menjadi jelas milik suami atau milik istri saja. Tapi kalau tidak ada redaksi pemberian semacam itu, maka ini yang dimaksud dengan harta gono gini. Maka penyelesaiannya adalah dengan ditaksir atau dikira-kira ya berapa persen ya dari rumah itu sebagai harta suami, berapa persennya sebagai harta istri. Atau secara kalkulasinya antara biaya material dan biaya tukang tadi ya perbandingannya berapa persennya, misalkan biaya tukangnya berapa persennya biaya materialnya, misalkan begitu. Maka nanti ketemu berapa persennya, lalu diterapkan prosentasenya kepada harga rumah saat ini. Ya, jika dia dijual, mendatangkan ahli taksir misalkan, memperhitungkan luas bangunan, besar bangunan, kemudian termasuk juga posisi bangunan, strategis atau tidak, dan lain sebagainya. Itu kemudian ditentukan harganya, maka kemudian prosentase tadi diterapkan kepada harga rumah tersebut. Maka nanti akan ketemu nilainya berapa milik suami, berapa milik istri. Ya. Jika memang tidak bisa diprosentase seperti itu, sulit Ustaz. Ya. Ditanya kemudian kalau dihitung 50-50 bagaimana? Ya. Kalau 50-50 sepertinya tidak Ustaz, lebih banyak suami saja. Lebih banyak harta suami yang masuk di situ. Kalau dikatakan 40-60 bagaimana? Misalkan begitu. Ya, 40% dan 60% bagaimana? Kayaknya masih kurang. Artinya masih lebih dari itu harta suami. Ya. Kalau dikatakan 70%, 30% bagaimana? Nah, kira-kira seperti itu. Baru kemudian diputuskan semacam itu, misalkan 70%, 30%. Misalkan begitu. Jalan keluarnya. Karena memang kalau ditemukan angka persisnya kesulitan, ya. Tentu sangat sulit. Hanya bisa digunakan takdir atau kira-kira semacam itu. Baik, mungkin itu harta gono gini. Nah, kalau semacam itu berarti misalkan suami tadi kepemilikannya terhadap harta gono gini tadi kira-kira 70%, harta istrinya kira-kira kepemilikan istrinya kira-kira 30%. Kalau yang meninggal suami berarti yang 30% ini tidak termasuk yang dibagikan. Jadi yang dibagikan adalah yang 70% dari harta gono gini tadi, yang hanya milik suami saja. Nah, di mana nanti dari 70% ini si istri juga dapat jatahnya. Ya, kalau ada keturunan mayit ya berarti si istri dapat kalau ada keturunan mayitnya dapat 1/8 ya dari 70% tadi. Atau tidak ada keturunan mayit, istri dapat 1/4 dari 70%-nya tadi yang dibagikan. Jadi begitu harta gono gini dalam penyelesaiannya atau pemecahan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Sedikit memperluas ini Ustaz, pertanyaan. Kadang-kadang di masyarakat itu kan ada yang kalau misalnya antara suami dan istri bekerja, mungkin harta itu bisa ketahuan atau bisa direka-reka. Yang banyak itu kan suami bekerja, tetapi istri tidak bekerja. Namun meskipun demikian, si istri ini kan dia melayani suami, misalnya memasakkan, kemudian mencuci pakaiannya, terus dan lain sebagainya. Termasuk contoh misalnya ketika membuat rumah itu
si istri ya apa namanya ya memasakkan dan seterusnya untuk orang yang bekerja dan seterusnya. Apakah si istri itu katakanlah juga bisa apa ya, jerih payah istri itu bisa dihitung sebagai bagian dari untuk mendapatkan harta itu, Ustaz. Dalam artian bahwa harta itu bisa menjadi milik bersama antara si suami dan istri, meskipun misalnya yang suami yang cari uang, tetapi yang istri itu yang dia kerja di dapur. Ya, kalau secara pemilikan tidak bisa ya, artinya istri di situ kan tidak dalam rangka akad ijarah dengan suaminya, ya, tidak dalam rangka akad ijarah dengan memasakkan dan lain sebagainya. Jadi secara kepemilikan, ya, milik suami kalau begitu kondisinya, bahwa istri tadi membantu memang, ya, tetapi dalam batas tertentu sebagai orang yang menyediakan makanan atau minuman, dan makanan dan minuman itu sendiri pun juga asalnya dari harta suami, kan begitu. Mungkin hanya tenaga saja. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah tinjauannya adalah tinjauan harta, ya, tinjauan harta, dan tenaga yang dikeluarkan di situ bukan dalam rangka bekerja yang mendapatkan upah. Dia mendapatkan pahala tentu, insya Allah, ya, mendapatkan pahala yang tentu jauh lebih besar dari sekedar harta di dunia. Ya, tapi tinjauan untuk kemudian menjadi harta kepemilikan, nah ini tidak bisa. Nah, jika memang semua harta untuk membiayai, ya, entah membeli material, entah tenaga tukangnya, dan termasuk konsumsinya, meskipun untuk menyediakan bantuan istri misalkan, nah, maka itu semua menjadi milik suami, ya. Statusnya milik suami, bukan sebagai harta gonogini. Begitu. Baik, Ustaz, terima kasih. Kami persilahkan kepada teman-teman, mungkin masih ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas berkaitan dengan pembagian langkah-langkah perhitungan harta waris, baik di ruang YouTube ataupun di ruang Zoom. Jika masih ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Ustaz Adi Sultani. Baik. Alhamdulillah, ini tadi materi tentang langkah-langkah penghitungan, ya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya lebih pada praktiknya, ya, secara praktis bagaimana nanti, termasuk juga studi kasus. Kalau panjenengan barangkali ada kasus-kasus yang ditanyakan atau mungkin untuk berlatih, ya, nah itu bisa nanti sambil di-share, sambil kita latihan bagaimana memecahkan kasus tersebut. Saya harap nanti bisa hadir, ya, para peserta yang barangkali pada kesempatan kali ini belum bisa hadir, untuk meramaikan nanti. Saya formatnya biasanya, ya, biasanya pernah pelatihan dengan Al-Fakir itu dengan interaktif, ya. Jadi para pemirsa yang ada di ruang Zoom ini sambil berlatih menjawab, begitu ya, dengan panduan, nanti sambil lihat diagram dulu tidak masalah. Sebetulnya idealnya sudah hafal diagram itu di sini, sudah hafal. Artinya hitungan-hitungan itu untuk dihafal, ya. Tapi untuk latihan, ya bolehlah nanti sambil melihat diagram untuk kemudian tahu nanti cara penggunaannya atau bagaimana langkah-langkah menghitung secara praktisnya. Nah, begitu. Insya Allah begitu, dan insya Allah akan lebih banyak kasus yang dipecahkan, soalnya lebih banyak pengalaman, ya, sebagaimana wasiat di antara sahabat Rasul, ya, di antara sahabat Rasul, jika kalian
ingin belajar ilmu waris atau faraid, fa'amitu jiranakum, maka ibaratkan tetangga-tetanggamu itu mati, gitu ya. Misalkan kita punya tetangga, kita tahu anggota keluarganya siapa saja. Nah, kita contohkan misalkan jika suaminya mati, ahli warisnya istri, anaknya berapa, begini, kita pecahkan kasusnya. Setelah terpecahkan, kita ubah. Kalau yang mati istrinya, bagaimana? Ada suami, ada begini. Kalau sudah terpecahkan, kita ubah. Kalau yang mati putra laki-lakinya bagaimana? Nah, dipecahkan. Jadi satu keluarga tetangga yang kita kenal anggota keluarganya siapa saja itu bisa untuk latihan banyak kasus. Ya, meskipun untuk keluarga kita juga bisa. Kalau saya yang meninggal, ahli warisnya nanti siapa saja? Bagaimana pemecahannya? Kalau yang meninggal istri saya, ahli warisnya siapa saja? Kalau yang meninggal anak saya, ahli warisnya siapa saja? Dan begitu seterusnya, tidak masalah. Dan itu insya Allah tidak mempengaruhi ajal, ya. Karena memang Al-Quran pun juga menggunakan gaya begitu, gaya mengumpamakan kalau kita yang mati, yaitu dalam ayat 12, ya, surat An-Nisa kan dikatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian ini dalam hal ini kaum laki-laki mendapatkan bagian setengah daripada apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Artinya kalau istri kita mati, nah itu diumpamakan, kalau istri kita mati maka dapat setengah illam yakul lahunna walad, jika mereka tidak punya keturunan. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn. Tapi kalau mereka punya keturunan, maka bagian kalian adalah 1/4. Tentunya itu setelah min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn, setelah ditunaikannya utang dan wasiat. Jadi begitu contohnya. Dan juga di kelanjutannya walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad, ya. Dan istri-istri kalian itu dapat 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian yang mati. Nah, jadi diumpamakan kalau kita yang mati, ya, atau kaum laki-laki ini yang mati, suami yang mati, maka istri-istri ini akan mendapatkan 1/4 in lam yakul lakum walad, jika kalian tidak punya keturunan. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Nah, jadi contohnya seperti itu. Boleh mengibaratkan atau mengumpamakan jika saya yang mati, ahli warisnya siapa, berapa bagian-bagian mereka, untuk latihan. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita langsung belajar studi kasus, ya, untuk menerapkan konsep-konsep yang sudah kita pelajari selama 5 pertemuan ini kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Alakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustaz. Jazakallah khairan atas pencerahannya, atas ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat dunia sampai ke akhirat. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk pertemuan yang akan datang kepada seluruh hadirin, baik di ruang Zoom maupun di ruang YouTube, atau yang saat ini masih belum sempat untuk bertatap, ya, dunia virtual ini, yang pertama adalah untuk mempelajari kembali, mengingat kembali, memahami kembali tentang diagram waris. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan studi kasus, untuk kemudian kita bahas secara bersama berapa bagian dari bagiannya sebagai ajang untuk latihan kita.
Kak Dinto pepanggian nang malam ari mangken matur muga sareng Allah Subhanahu wa taala rida nah panggian Kak Dinto tor etiakiah tambahan amal soleh tema berak kula sedekah tembeng nah amal boten kula sareng panjenengan saja. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Aziz Silvani atas waktunya, atas ilmunya, jazakallahu, dan kepada seluruh pemirsa Trunojoyo TV, kepada seluruh teman-teman yang hadir di ruang Zoom. Kita bertemu kembali insya Allah di waktu yang akan datang. Akhiran, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Trunojoyo TV, kepada seluruh teman-teman yang hadir di ruang Zoom, kita bertemu kembali insya Allah di waktu yang akan datang. Akhiran, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.